Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divanila Dewi dengan NIM 11012131212 dari kelas TT45G4. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak. Akhlak berasal dari kata akhlak yang berarti budi pekerti. Akhlak sendiri merupakan keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak membutuhkan pikiran. Nah, jenis akhlak di sini ada dua ya, ada akhlak mulia dan akhlak tercela. Akhlak mulia atau akhlakul karimah adalah sifat watak dan perilaku yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disukai pula oleh manusia. Hal ini harus dimiliki dan diamalkan oleh umat Islam. Yang tergolong akhlak mulia adalah berbicara dengan baik, berkata jujur atau benar, malu atau haya, rendah hati, tawadu, senyum manis muka, sabar, kuat atau tahan banting, pemaaf, tidak dendam, menahan amarah, zuhud, qanaah, waro, dan suka menolong. Lalu ada akhlak tercela atau akhlakul mazmumah adalah sifat jika perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan merusak hubungan harmonis dengan sesama manusia. Hal ini harus dijauhi oleh umat Islam. Yang pertama ada menghina, lalu berburuk sangka atau suudzon, bergunjing atau ghibah, dengki, serakah, kikir atau bakhil, riya, berdusta, bermusuhan, mengadu domba, sombong, dan nongkrong di pinggir jalan atau julus ala atau berukut. Lalu masuk ke perbedaan akhlak, etika, dan moral. Perbedaannya yaitu jika akhlak bersumber dari qoti atau merupakan nilai sumber hukum yang sudah pasti kebenarannya karena bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, lalu berobjek perbuatan manusia dan bernilai mutlak. Jika etika dan moral bersumber dari zani atau merupakan nilai sumber hukum yang belum pasti kebenarannya yang bersumber dari budaya atau akal manusia seperti adat istiadat, kebiasaan, dan lain-lain. Nah, objeknya sendiri sama ya, yaitu perbuatan manusia dan mereka bernilai relatif. Lalu masuk ke ruang lingkup akhlak. Yang pertama ada akhlak manusia terhadap Allah, yaitu beriman dengan meyakini bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, menaatinya disertai keikhlasan, sabar, tawakal, ridho, dan tafwid atau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada akhlak manusia terhadap Rasulullah SAW. Yang pertama ada mahabbatuhu, ta'jizuhu, as-shalawat wa taslim, dan tahkimuhu wa ridho bihukmihi. Yang ketiga nih ada akhlak manusia terhadap sesama manusia. Pertama ada akhlak kepada ibu dan bapak, lalu terhadap guru, tetangga, suami istri, anak-anak, dan kaum kerabat. Nah, yang terakhir ada akhlak manusia terhadap makhluk lain. Yang pertama ada akhlak terhadap malaikat, golongan jin, hewan ternak, hewan selain hewan ternak, dan sumber alam. Lalu kita masuk ke bagian ukhuwah yang berasal dari kata akho dan berkembang hingga artinya menjadi sahabat atau teman. Arti ukhuwah sendiri ialah hubungan pertalian antara sesama manusia dan hubungan kekerabatan yang akrab di antara mereka. Ukhuwah sendiri terbagi menjadi tiga ya. Ada ukhuwah Islamiyah, Insaniyah, dan Basyariyah, dan Watoniyah. Nah, lalu ukhuwah Islamiyah sendiri berarti kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah Insaniyah atau Basyariyah merupakan bentuk persaudaraan yang berlaku pada semua manusia secara universal. Dan ukhuwah Watoniyah adalah bentuk persaudaraan yang diikat oleh jiwa nasionalisme. Manfaat dari ukhuwah sendiri yaitu timbul sikap tolong-menolong, tumbuh rasa saling memahami, terciptanya solidaritas, dan lain-lain. Nah, dasar dari ukhuwah Islamiyah sendiri dicari dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, Ali Imran ayat 103, dan juga hadis Bukhari wa Muslim. Dan yang terakhir yaitu ada tasamuh, yang menurut bahasa berarti toleransi. Tasamuh secara istilah adalah suatu sikap yang menghargai dan menghormati orang lain yang memiliki perbedaan dengan dirinya, baik suku, bangsa, golongan, mazhab, dan lain-lain. Manfaat dari tasamuh sendiri yaitu mempercepat persatuan dan kesatuan persaudaraan, menghindarkan dari tindakan kekerasan dan kekacauan, menjaga dan menghormati kewajiban dan hak orang lain, menjaga norma agama, sosial dan adat istiadat, dan lain-lain. Contoh dari tasamuh yaitu berlapang dada dalam menerima perbedaan, menghormati orang lain yang sedang beribadah, tidak memaksakan orang lain dalam hal keyakinan atau agama, dan banyak sebagainya. Nah, baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, terima kasih. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.